Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, Miss berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tematik. Kita akan belajar tema 4D, subtema 3 tentang pekerjaan orang tua kita. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Apa kalian semua sudah siap? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang IPS, mendiskusikan kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan. Setiap daerah memiliki karakteristik pekerjaan atau bidang usaha yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Begitu beragamnya jenis-jenis mata pencaharian, mulai dari bidang pertanian hingga perindustrian seperti industri batik. Apa kalian sudah pernah melihat orang pembuatan batik? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ada dua macam ya. Mereka yang pertama membuat batik tulis. Batik tulis ini menggunakan canting. Yang kedua, membuat batik cap. Jadi mereka membuat batik dengan alat cap. Sekarang kita akan membahas tentang proses pembuatan batik dari kapas sampai menjadi kain batik. Coba kalian perhatikan. Untuk membuat sebuah kain itu diawali dengan memetik kapas dari pohonnya. Jadi di perkebunan kapas ini, kapas dipetik dari pohonnya. Kemudian serat kapas dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun dengan menggunakan alat tenun yang disebut gedokan hingga menjadi kain. Kemudian kain dibawa ke pembatik. Di sini terjadi beberapa proses ya dari kain menjadi batik. Yang pertama, proses menggambar motif batik di atas kain. Kemudian, melukis kain dengan lilin menggunakan canting atau cap. Setelah kain dilukis, kemudian diberi warna. Proses pewarnaan dengan merebus kain ke dalam larutan pewarna. Setelah kain diwarna, kemudian kain dicuci dan kain dijemur. Nah, setelah proses yang panjang itu, jadilah kain batik. Kemudian kain batik dipasarkan dan siap dibeli oleh konsumen. Sekarang kalian bisa buka buku kalian, buku tema 4D di halaman 105 ya. Jelaskan teknologi yang digunakan pada proses tersebut ya, untuk membuat sebuah batik ya. Kalau menggunakan canting, berarti teknologi yang digunakan adalah teknologi sederhana. Apakah kegiatan ekonomi yang terdapat pada proses pembuatan batik? Kegiatan ekonominya yaitu produksi. Kegiatan produksi ini ketika mereka memintal kapas dan pembuatan batik. Kemudian kegiatan distribusi. Nah, ketika proses penjualan benang kepada pembuat kain. Ketika penjualan kain kepada pembuat batik atau pembatiknya. Kemudian batik dijual kepada pembeli. Kemudian konsumsi, mereka memakai baju batik. Apakah pelaku kegiatan ekonomi pada gambar nomor 1 hingga 7? Yang pelaku ekonominya yaitu produsen dan distributor. Apa tugas pelaku kegiatan ekonomi pada gambar nomor 8? Distributor bertugas menyalurkan hasil pembuatan batik kepada pembeli atau konsumen. Sumber daya alam apakah yang dimanfaatkan pada kegiatan ekonomi tersebut? Kapas untuk membuat batik, kemudian malam untuk memberi warna pada motif batik.
Tuliskan pekerjaan yang terlibat mulai dari perkebunan kapas hingga batik siap digunakan. Yang pertama yaitu petani kapas, kemudian pemintal kapas, kemudian ada penenun kain, ada pembatik, dan ada pedagang batik. Nah, coba kalian perhatikan buku kalian, buku tema 4D kalian di halaman 105. Di situ ada kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi pada proses mencari ikan sampai ikan siap dikonsumsi. Coba kalian perhatikan ya. Jadi, yang pertama yaitu kegiatan ekonominya produksi. Pada gambar 1 yaitu nelayan mencari ikan. Kemudian kegiatan ekonomi distribusi terjadi pada gambar nomor 2, yaitu ketika ikan dibawa ke tengkulak atau tempat pelelangan ikan. Dan pada gambar yang ketiga, ketika ikan dijual ke pedagang-pedagang kecil. Dan yang keempat, kegiatan ekonomi konsumsi, yaitu ketika ikan diolah untuk dikonsumsi. Kita masuk ke pembelajaran SPDB mengapresiasi hasil karya seni menggambar. Kalian perhatikan ya, di sini Miss Devi beri tambahan materi, yaitu cara menggambar. Yang pertama, ketika kita menggambar, kita harus membuat sketsa dulu. Jadi, di sini Miss Devi memberi contoh cara menggambar untuk membuat pemandangan pantai. Jadi, yang pertama kita membuat sketsa pemandangan pantai terlebih dahulu. Setelah itu, setelah membuat sketsa, mulailah menambahkan gambar perahu nelayan. Nah, itu ada gambar perahu nelayan, kemudian menambahkan gambar-gambar lain, misalnya seperti pohon kelapa, atau situ ada payung, ya. Kemudian, setelah kalian selesai menggambar, kalian bisa menebalkan sketsa dan menghapus garis-garis yang tidak dipakai. Setelah itu, kalian bisa memberi warna gambar tersebut dengan alat warna. Nah, di sini ada beberapa teknik mewarnai gambar. Yang pertama, teknik blok. Teknik ini dilakukan dengan cara memblok atau menutup bidang datar gambar menggunakan warna tertentu dengan sapuan halus. Misalnya, ketika kalian ingin mewarnai gambar sebuah jeruk, kalian bisa memilih warna oranye atau kuning, kemudian kalian oleskan dengan sapuan halus pada set gambar. Seperti contoh ini ya, ini adalah contoh gambar jeruk. Kemudian teknik gradasi. Gradasi adalah susunan atau tingkatan warna. Teknik ini dilakukan dengan menyusun pewarnaan dari terang ke gelap. Misalnya ketika kalian ingin mewarnai gambar daun dengan warna hijau muda dan hijau tua, maka hasilnya akan menimbulkan susunan atau paduan warna yang indah. Nah, ini adalah gambar daun yang ada warna hijau tua dan hijau mudanya. Nah, ini adalah teknik gradasi. Yang ketiga, teknik penghalusan warna. Teknik ini dilakukan dengan cara meratakan warna pada bagian-bagian yang belum sempurna. Misalnya ketika kalian ingin mewarnai gambar dengan krayon. Jadi kalian menggunakan krayon, kalian kikis bagian krayon yang tebal dengan menggunakan penggaris. Jadi setelah kalian warna, kemudian kalian ratakan dengan menggunakan penggaris. Maka hasilnya warna gambar akan tampak rata, halus, dan rapi. Oke. Karya seni ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi yaitu karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya patung. Nah, patung ini bisa dilihat dari segala arah. Kemudian yang kedua adalah karya seni 2 dimensi. Nah, karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar. Contohnya apa? Gambar dan lukisan. Ketika kita akan memberi apresiasi, kita dapat memberikannya dalam hal kerapian dan detail gambar. Misalnya seperti ini ada sebuah gambar, maka kita bisa mengapresiasikannya
Jadi seperti ini, menurutku gambarnya sangat detail dan terlihat hidup. Bentuk mahkotanya pun sudah sesuai. Nah, ini adalah contoh kalimat apresiasi. Selanjutnya kita masuk ke bahasa Indonesia, menilai pesan moral yang terdapat dalam cerita. Apakah kalian masih ingat materi mengenai unsur-unsur intrinsik cerita? Ya, di dalam unsur-unsur tersebut, salah satunya adalah pesan moral atau amanat. Nah, pesan moral atau amanat adalah pelajaran yang terdapat dalam sebuah cerita. Pesan moral disajikan melalui tindakan tokoh dalam cerita. Seorang tokoh dalam cerita ada kalanya menampilkan tindakan baik dan ada kalanya juga menampilkan tindakan yang buruk. Dari tindakan-tindakan inilah kita bisa menyimpulkan pesan moral yang kita peroleh dari cerita tersebut. Berikut adalah cara menentukan pesan moral dalam sebuah cerita. Yang pertama, bacalah keseluruhan cerita dengan baik. Kemudian yang kedua, pahami isi cerita dengan seksama. Yang ketiga, tentukan pesan moral yang kamu peroleh dari cerita. Dan yang keempat, jangan lupa setelah kalian peroleh, maka kalian bisa mencatat pesan moral tersebut di dalam buku tulis kalian masing-masing. Nah, perhatikan di buku tema kalian, tema 4D halaman 109, di situ ada sebuah bacaan. Kita akan membacanya bersama-sama. Pak Tani yang baik hati. Di suatu desa terpencil di tepi belantara, hiduplah seorang petani yang sudah renta. Petani ini sangat miskin dan hidup seorang diri. Pakaiannya pun penuh dengan tambalan. Rumah petani ini terbuat dari gubuk kayu. Musim dingin pun tiba dan petani tidak memiliki persediaan makanan. Oleh sebab itu, petani hendak pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika keluar rumah, ia melihat sebutir telur tergeletak di atas tanah. Dengan hati-hati dipungutnya telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah. Petani kemudian menyelimuti telur itu dengan kain lusuh dan meletakkannya di dalam kardus agar tetap hangat. Setelah itu ia pergi ke pasar untuk bekerja. Petani membuat telur itu hangat setiap hari sampai akhirnya telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung nuri. Petani merawat burung nuri kecil itu dengan penuh kasih sayang. Ia selalu membagi setiap makanan yang diperolehnya dari pekerja di pasar. Setelah burung nuri cukup besar, petani kemudian melepaskannya di tengah hutan. Suatu hari, petani terbaring sakit karena kedinginan. Ia tidak punya uang untuk membeli obat, kayu bakar, dan makanan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Burung nuri itu kembali ke rumah petani dengan membawa benih tanaman. Burung nuri pun keluar dari rumah petani, membuat lubang di halaman rumah, lalu menanam benih yang tadi dibawanya. Ketika hari menjelang senja, burung nuri pergi meninggalkan petani. Keesokan harinya keajaiban terjadi. Benih yang kemarin ditanam burung nuri tumbuh menjadi sebuah pohon lengkap dengan buahnya hanya dalam waktu sehari. Petani sangat terkejut melihatnya. Karena merasa lapar, petani segera memakan buah pohon itu. Ajaib, tubuh petani langsung menjadi kuat dan tidak merasa sakit lagi. Petani merawat pohon itu dengan baik dan membagikan buahnya kepada mereka yang membutuhkan. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang ada di halaman 110. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi petani berdasarkan cerita di atas? Ya, Pak Tani miskin dan hidup sendiri. Pertanyaan kedua,
Di mana petani tinggal? Petani tinggal di desa terpencil di tepian belantara. Pertanyaan ketiga, mengapa petani harus mencari pekerjaan saat musim dingin tiba? Karena petani tidak memiliki persediaan makanan. Pertanyaan keempat, apa petani temukan saat hendak keluar rumah? Kalian masih ingat? Ya, sebuah telur yang tergeletak di tanah. Pertanyaan kelima, apa yang dilakukan oleh petani saat menemukan telur di depan rumahnya? Ya, Pak Tani kemudian menyelimuti telur itu dengan kain lusuh dan meletakkannya di dalam kardus agar tetap hangat. Pertanyaan keenam, apakah burung nuri tersebut membalas jasa petani? Ya, burung nuri membalas jasa petani. Tuliskan kalimat yang menunjukkan balas budi burung nuri terhadap petani. Dalam bacaan, di situ ada kalimat burung nuri kembali ke rumah petani dengan membawa benih tanaman. Nah, kalimat itu yang menunjukkan burung nuri membalas jasa petani. Pertanyaan ketujuh, apa yang terjadi pada benih yang ditanam oleh burung nuri? Benih tumbuh menjadi pohon yang lengkap dengan buahnya hanya dalam waktu sehari. 8. Tuliskan pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Dari bacaan tersebut kita dapat memperoleh pesan moralnya, yaitu kita harus saling tolong-menolong dengan sesama. Ya, jadi di situ dituliskan bahwa petani merawat pohon itu dengan baik dan membagikan buahnya kepada mereka yang membutuhkan. Jadi di situ Pak Tani berbagi dengan saling tolong-menolong dengan sesamanya, dengan tetangganya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu PPKN. Mendiskusikan sikap tokoh dalam cerita dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap baik yang ditunjukkan oleh Pak Tani tadi kepada mereka yang membutuhkan adalah contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Berikut adalah contoh perilaku pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga, yaitu rukun dengan anggota keluarga, saling membantu pekerjaan anggota keluarga di rumah, menghargai perbedaan pendapat antar anggota keluarga, saling menyayangi dan melindungi antar anggota keluarga, membantu anggota keluarga yang tertimpa musibah. Kemudian di lingkungan sekolah, yang pertama menjaga kerukunan dalam pertemanan, berbagi bekal makanan dengan teman, bekerja sama membersihkan kelas, saling bekerja sama dalam melakukan kerja kelompok, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan kebudayaan yang dimiliki. Berikutnya adalah di lingkungan bangsa dan negara atau di masyarakat ya. Pertama, menjaga kerukunan antar warga masyarakat dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Menghargai keragaman suku, ras, agama, serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang terakhir, menumbuhkan sikap cinta tanah air. Membiasakan mengamalkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dapat mempererat persaudaraan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ya, kalian bisa perhatikan, bisa isi bukunya tadi kalian ya, yang sudah Miss Devi bahas-bahas tadi. Oke, Miss Devi ucapkan terima kasih buat perhatian kalian. Tuhan Yesus memberkati.